Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami CGB Angkatan 9 kelas 333A Kabupaten Mojokerto. Kami akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 kunci untuk supervisi akademik. Perkenalkan, saya Masruri Tika Indawati dari SDN Manduro 1. Saya Yanti Armayani dari SDN Bandara Sri 2. Saya Hikmah Oki Pratikasari dari SMPN 1 Moro. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu Nurin? Alhamdulillah baik, Bu Yanti. Iya, sebelum kita melakukan coaching pada hari ini, saya akan memberikan beberapa pertanyaan pada Ibu terlebih dahulu. Pertama, saya akan mendiskusikan masalah rubrik penilaian. Baik pada hari ini kita melakukan coach ataupun coaching yang akan saya amati pada hari ini dan saya mulai. Nah, apakah coaching yang sudah berjalan itu sudah mengikuti alur kita? Dan juga bagaimana Ibu mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot pada coaching. Dan juga bagaimana coach itu merespon pertanyaan-pertanyaan dari Bu Nurin. Jangan lupa ya Bu, untuk coach hari ini harus sesuai dengan prinsip-prinsip coaching. Yang pertama yaitu kemitraan, yang kedua kreatif, dan yang ketiga memaksimalkan potensi. Nah, sebelumnya saya akan mengajukan pertanyaan terlebih dahulu kepada Ibu. Baik, Sudah siap ya Bu? Insya Allah siap, Bu Yanti. Monggo silakan Bu. Iya, yang pertama kompetensi coaching apa yang ingin Bu Nurin kembangkan? Baik, kompetensi yang ingin saya kembangkan, yang pertama itu present, kemudian yang kedua kreatif, dan yang ketiga menggunakan pertanyaan yang berbobot. Nah, sekarang kompetensi mana yang ingin Bu Nurin kembangkan secara spesifik? Kompetensi yang ingin saya kembangkan secara spesifik yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot pada coaching. Indikator apa yang ingin Bu Nurin peroleh dari coach dan coaching hari ini? Saya menginginkan coaching nanti itu bisa menemukan solusi dari permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Ya, demikian Bu Nurin ya, pra-observasi hari ini. Silakan Bu Nurin melakukan praktek coaching pada hari ini. Baik, Bu Yanti, terima kasih. Assalamualaikum, Bu Oki. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah Bu Nurin, kabar saya baik. Alhamdulillah, kalau sehat Bu Oki. Saya itu senang mendengarnya. Tapi saya amati hari ini Bu Oki kok terlihat tidak semangat ya dan kurang ceria seperti biasanya Bu. Iya Bu Nurin, bagaimana ya? Ini saya apakah Bu Nurin ada waktu hari ini? Ya insya Allah saya ada waktu kok Bu. Mohon maaf Bu jika saya mengganggu Bu Nurin hari ini. Dia sama sekali tidak mengganggu kok Bu. Iya, alhamdulillah. Ya insya Allah tidak mengganggu kok Bu Oki. Silahkan kalau memang Bu Oki mau bercerita, monggo. Iya, alhamdulillah. Terima kasih Bu Nurin sebelumnya. Jadi begini Bu, beberapa hari ini saya sering tidak nyaman, pikiran saya terasa tidak tenang. Seperti itu ya Bu. Kira-kira apa yang bisa saya bantu untuk mengatasi ketidaknyamanan yang Bu Oki rasakan saat ini? Dan apa ya harapannya Bu Oki setelah kita berbicara? Baik, saya berharap akan mendapatkan ketenangan setelah saya sharing ke Bu Nurin. Setelah saya menceritakan keluh kesah saya, begitu. Baik Bu Oki, jadi kira-kira masih ada hal lain yang ingin Bu Oki dapatkan selain mendapatkan ketenangan itu lagi? Baik, saya ingin mendapatkan solusi dari masalah ini. Ya, semoga kita nanti akan bisa mendapatkan solusi dari masalah yang Bu Oki hadapi, nggih. Jadi permasalahan seperti apa ya Bu Oki? Silakan diceritakan.
Iya, Nurlin ingat nggak waktu itu beberapa hari yang lalu pengawas kan melaksanakan supervisi di kelas. Waktu supervisi itu saya mendapat teguran dari beliau. Oh, jadi seperti itu. Insya Allah saya ingat, Bu Oki ya. Tapi bagaimana bisa ya Bu Oki ya? Bu Oki bisa ditegur oleh Bapak pengawas itu sehingga bisa membuat Bu Oki itu merasa tidak tenang saat ini. Iya, kalau menurut saya sebenarnya masalahnya itu tidak terlalu serius itu. Oh, tidak terlalu serius ya Bu ya. Maksudnya tidak terlalu seriusnya itu seperti apa ya Bu? Begini, Bapak pengawas tersebut mengkritik saya waktu kegiatan pembelajaran yang saya lakukan kemarin. Oh, ketika kegiatan pembelajaran itu ya Bu Oki ya, apakah Bu Oki itu dinilai kurang bisa mengelola kelas dengan baik atau seperti apa ya Bu? Sehingga kalau Bu Oki sampai ditegur seperti itu. Iya Bu, kemarin waktu itu sepertinya beliau keberatan saya mengajar melalui materi tentang makhluk hidup, tetapi tidak menggunakan media konkret agar anak-anak itu lebih paham. Oh iya iya. Jadi Bu Oki waktu itu tidak menggunakan media konkret ya. Iya. Jadi menurut Bu Oki bagaimana tanggapan Bu Oki terhadap respon dari Bapak pengawas ini? Saya sejujurnya menyampaikan kepada beliau bahwa selama ini ketika saya mengajar, saya menggunakan berbagai sumber dan bisa dari buku, referensi perpustakaan, video. Bagi saya yang penting mengacu pada kurikulum. Ketika saya sampaikan seperti itu, beliau agaknya kurang berkenan. Oh, jadi masalahnya seperti itu ya Bu Oki ya. Bu Oki itu menggunakan sumber belajar dari perpustakaan, kemudian video-video, tapi Bu Oki tidak menggunakan media konkret. Kalau begitu izinkan saya bertanya dulu ya, selama ini Bu Oki kira-kira ketika kegiatan belajar itu apa yang Bu Oki lakukan selama kegiatan belajar itu? Ya, seperti saya ceritakan tadi, saya menggunakan berbagai sumber dari buku di perpustakaan, menayangkan video-video, pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan. Jadi selama ini Bu Oki itu menggunakan berbagai sumber dan video-video ya. Jadi ngomong-ngomong, kenapa kok Bu Oki tidak menggunakan media konkret ya ketika pembelajaran itu Bu? Menurut saya, sumber belajar yang saya gunakan itu sudah cukup memudahkan para murid. Murid-murid juga termotivasi dan sejauh ini juga masih tetap mengacu pada kurikulum. Ya, sebenarnya itu sudah bagus loh Bu Oki. Kemudian kita lihat hasil dari anak-anak itu ketika Bu Oki mengajar dengan menggunakan sumber dari teks dari perpustakaan itu ya, kemudian video-video, tapi Bu Oki tidak menggunakan media konkret. Apakah itu apa ya? Maksudnya gini, apakah itu sesuai dengan karakter siswa? Apakah sesuai dengan kebutuhan belajarnya siswa? Kan kadang-kadang siswa kita itu banyak ya Bu Oki ya, siswa kita itu di kelas banyak dengan berbagai macam karakter, gaya belajar, ada yang gaya belajarnya audio, visual, kinestetik itu. Apakah dengan menggunakan sumber dari perpustakaan sama video-video itu sudah mengena pada karakter dan kebutuhan siswa itu? Oh iya ya, betul juga. Kenapa saya tidak kembali ke sana ya? Dan selama ini menurut saya masih ada beberapa siswa yang hasil belajarnya masih kurang maksimal. Itulah pentingnya media konkret sebagai pendukung sumber belajar kita Bu Oki. Mungkin harapan Bapak pengawas itu juga seperti itu Bu Oki ya. Iya, jadi mungkin ada benarnya juga. Iya, oh iya Bu Oki ya. Jadi ngomong-ngomong ya Bu Oki ya, setelah Bu Oki bercerita ini, bagaimana perasaannya Bu Oki? Iya, terima kasih Bu Lirin. Terus terang saya sudah merasa agak nyaman, akan tetapi masih ada sedikit mengganjal. Suatu hal yang membuat saya merasa resah sehingga kepikiran terus. Bahkan di rumah juga kepikiran terus dengan masalah ini, sehingga akibatnya pekerjaan lain jadi agak terbengkalai. Oh iya, iya. Jadi yang membuat Bu Oki ini masih merasa sedikit resah itu apa ya? Sebetulnya yang membuat saya sedikit resah dan tidak nyaman adalah karena Bapak pengawas menyampaikan hal tersebut kepada kepala sekolah kita. Saya takut nanti akan jadi masalah di kemudian hari. Iya iya. Ya, jadi
jika saya boleh menyimpulkan ini Bu Oki ya, yang membuat Bu Oki ini masih merasa tidak nyaman dalam kegiatan supervisi kemarin itu, Bu Oki tidak menggunakan media konkret sebagai penunjang sumber belajar itu Bu Oki. Dan ketika Bapak pengawas itu memperingatkan Bu Oki ya, Bu Oki memberikan argumen sehingga Bu Oki ini takut menyinggung perasaan Bapak pengawas itu nggih. Iya, dan juga Bapak pengawas ini memberitahu ke Bapak kepala sekolah. Iya, kira-kira nanti saya dipanggil nggak ya sama kepala sekolah dan tegur gitu. Jadi seperti ini saja Bu Ok. Kalau masalah Bu Oki ini, Bu Oki mencoba untuk merefleksikan diri dan mempersiapkan diri Bu Oki. Jadi jika nantinya Bu Oki ini dipanggil oleh Bapak Kepala Sekolah atau ditegur oleh Bapak Kepala Sekolah, Bu Oki itu sudah siap dengan penjelasan Bu Oki. Dan semoga saja ya Bapak Kepala Sekolah nanti itu menyampaikan hal-hal positif sehingga akan menambah semangat Bu Oki dalam mengajarnya. Iya, mudah-mudahan ya Bu. Oke, amin, semoga saja Bu Oki ya. Jadi selanjutnya dari yang sudah kita bahas ini Bu Oki ya, lalu apa rencananya Bu Oki untuk ke depannya? Saya mungkin berniat akan menemui beliau untuk membicarakan hal ini Bu. Mungkin beliau akan memberikan solusi. Ya, sebuah rencana yang sangat bagus sekali Bu Oki ya. Jadi Bu Oki akan menemui Bapak Kepala Sekolah nggih. Lalu kira-kira apakah masih ada hal lain yang akan Bu Oki lakukan? Itu Bu, nanti saya akan juga menemui Bapak pengawas dan saya juga akan meminta maaf kepada beliau. Kemudian terkait proses belajar, kedepannya saya akan mulai media konkret, jadi menggunakan media konkret serta meminta saran kepada Pak Pengawas mengenai bagaimana menjalankan proses belajar mengajar dengan baik. Ya, bagus sekali Bu, rencana yang sangat bagus ya. Bu Oki akan menemui Bapak Pengawas, kemudian minta maaf, kemudian Bu Oki juga akan berencana untuk menggunakan media konkret dalam proses pembelajaran ya Bu Ok. Jadi bagaimana proses kegiatan belajar mengajar Bu Oki selanjutnya? Saya akan mulai menggunakan media konkret dan mengenai sumber-sumber belajar yang pernah saya gunakan juga akan tetap saya terapkan karena siswa sudah merasa nyaman dengan media-media atau video-video tersebut pada waktu pembelajaran, sehingga dengan demikian saya akan semakin menambah atau memotivasi siswa-siswa untuk belajar lebih giat lagi. Bagus sekali Bu Oki ya, ide yang sangat luar biasa, rencana yang sangat luar biasa. Langkah penyelesaian yang Bu Oki ambil ini sangat bagus. Saya setuju sekali dengan rencananya Bu Oki ini deh. Selain tetap menggunakan media yang telah Bu Oki gunakan selama ini, Bu Oki juga akan menggunakan media konkret deh. Ya Bu, alhamdulillah. Syukurlah kalau gitu. Jadi saya sekarang agak sudah merasa lega karena jujur kemarin itu saya takut sekali dan sering berpikir tentang hal ini. Ya, alhamdulillah ya, saya juga merasa senang dan sangat bersyukur pada akhirnya Bu Oki ini sudah merasa lega dan tenang ya Bu Oki ya. Terus dari yang sudah Bu Oki rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Bu Oki lakukan untuk menjalankan rencana itu? Ya. Hal ini akan sepertinya saya lakukan atau eksekusi. Ketika tatap muka ke depan dalam proses kegiatan belajar mengajar, saya akan mengacu pada kurikulum, kemudian mematuhi aturan-aturan yang ada, termasuk aturan dari pengawas tentang penggunaan media konkret. Secepatnya saya juga menghadap kepala sekolah dan insya Allah besok atau lusa saya akan pergi menemui beliau. Terima kasih, bagus sekali Bu Oki ya. Lalu selanjutnya dukungan apa yang kira-kira Bu Oki butuhkan untuk melaksanakan komitmen itu? Nah, terkait masalah ini saya juga masih dalam pikiran saya akan berusaha berkomunikasi dengan teman-teman guru serumpun MAPO sehingga barangkali kami bisa sama-sama saling mengingatkan. Ya, bagus sekali Bu Oki idenya ya. Semoga semuanya dapat segera terselesaikan ya Bu Ok. Jadi saya Bu Oki bisa kembali bekerja dengan suasana hati yang tenang dan nyaman. Terima kasih Bu, alhamdulillah. Ya, saya sudah mendapatkan solusi yang terbaik untuk hari ini. ya, alhamdulillah, sama-sama Bu Oki.
Assalamualaikum Bu Rurin, selamat siang. Waalaikumsalam Bu Yanti. Siang Bu. Iya, Ibu tadi sudah melakukan coach dan coaching ya? Iya Bu, benar sekali. Sebelum penutupan, saya akan memberikan pertanyaan pada Ibu terlebih dahulu mengenai pasca observasi. Sudah siap Bu? Sudah Bu, insya Allah siap. Iya, yang pertama pertanyaannya yaitu apa saja yang Ibu sudah lakukan pada saat melakukan coaching yang terkait dengan indikator pencapaian dalam coaching ini? Saya sudah melakukan coaching dengan alur tirta, yaitu tujuan, kemudian indikator masalah, rencana aksi, tanggung jawab, sehingga saya bisa menggali kunci untuk menceritakan masalah-masalah yang dihadapi dan menemukan sendiri solusinya itu Bu. Jadi kunci itu menceritakan masalahnya dan menemukan solusinya sendiri. Ya Ibu, baik. Menurut saya tadi sebagai observer, proses coaching yang sudah Bu Ruri lakukan itu sudah sesuai dengan alur tirta dan juga sudah dilakukan dengan prinsip coaching dengan benar. Sekarang pertanyaan terakhir ya Bu. Ya Bu. Kompetensi coaching apa yang ingin Ibu harapkan? Ya, kompetensi coaching yang saya harapkan nantinya itu bisa lebih memahami proses alur tirta sehingga saya nanti ketika melakukan kunci lagi itu akan lebih baik dari hari ini. Seperti itu Bu. Ya, alhamdulillah ya Bu, coaching hari ini sudah selesai. Semoga kedepannya Ibu Rurin bisa melaksanakan coaching lebih baik lagi. Amin. Terima kasih Bu Yanti. Ya,